Halo, selamat siang. Iya, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Diakon yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kami pada hari ini dan juga sudah mau nih untuk membagikan ilmunya. Nah, untuk tema wawancara kami pada hari ini adalah kami ingin menggali lebih dalam nih tentang kremasi dalam perspektif iman Katolik, seperti itu. Nah, sebelumnya bisa diperkenalkan dulu untuk Diakon Bintang. Oh iya. Saya namanya Diakon Bintang Nenggolan Okaram, biasa disapa Diakon Bintang. Sekarang tinggalnya di Sukun Malang Gempol. Dulu pernah tinggal di sini 1,5 tahun begitu. Baru 2 bulan yang lalu pindah dari sini gara-gara ada penugasan baru, demikian. Baik, terima kasih Diakon. Selanjutnya kami mungkin akan mulai menanyakan nih tentang bagaimana sih tentang perspektif iman Katolik terhadap kremasi dan juga tentang kematian itu sendiri. Pertanyaan kami yang pertama adalah bagaimana sih iman Kristiani memaknai kematian? Iya, kalau berbicara tentang bagaimana iman Kristiani memaknai kematian ya, seperti kita tahu bahwa kematian itu bukanlah merupakan akhir dari segala-galanya. Ya, mungkin kalian juga sudah mendapatkan ya di pelajaran agama mungkin. Ya, kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Karena banyak sekali makna-maknanya. Mungkin salah satu maknanya ialah sebagai gerbang menuju keselamatan itu sendiri. Nah, tanpa kematian kita mungkin tidak dapat mencapai keselamatan kekal. Dan melalui kematian juga kita dapat bertemu dengan Yesus, Allah yang menciptakan kita, demikian. Mungkin secara singkatnya kedua hal itu dapat kita pegang sebagai suatu makna bagi kematian yang mungkin akan dialami oleh setiap makhluk hidup di dunia ini, termasuk mungkin kita yang ada di sini ya. Gitu. Berarti kematian itu bukan akhir ya? Iya, tentu saja. Gerbang untuk kita bisa lebih dekat lagi. Baik. Pertanyaan selanjutnya, mungkin ini yang dipertanyakan oleh banyak teman-teman kita ya. Apa ada tahapan khusus yang dianjurkan bagi umat Kristiani ketika kita memiliki sanak saudara yang meninggal dunia? Kayak seperti apakah harus dikremasi, atau apakah harus dikubur, apakah harus melalui sakramen tertentu, seperti itu. Oh iya, berbicara tentang tahap kematian ya, seperti tadi saya mulai dari ini saja dulu. Apakah harus dikremasi begitu ya? Betul. Tentu saja tidak. Ya, kita tahu dalam perjalanan sejarahnya bahwa dijelaskan bahwa Gereja Katolik awalnya tidak menyetujui adanya kremasi. Ya, mungkin tahun 19 berapa begitu itu belum disetujui, 1917 kalau tidak salah. Tapi di dalam perjalanan berikutnya pada tahun 1969 mungkin ya, mungkin saya bisa salah nanti dikoreksi, itu gereja sudah menyetujui adanya kremasi karena mengingat sudah menyetujui adanya kremasi dengan berbagai syarat, misalnya abu jenazah yang dikremasi tadi itu tidak dibuang ke laut. Nah, mungkin dalam beberapa ajaran, misalnya budaya lain atau agama lain begitu, itu dibuang ke laut misalnya, atau dibuang lewat udara atau di mana saja. Nah, tapi kalau dengan alasan demikian tidak diperkenankan gereja. Gereja memperkenankan kremasi jika pertama dengan alasan ekonomis, mungkin karena tempat atau biaya yang mahal begitu, atau dengan alasan penyakit, mungkin karena penyakit menular seperti misalnya COVID-19 yang dulu yang baru saja terjadi, itu baik sekali jika dikremasi ya, biar tidak menularkan penyakit-penyakit tersebut. Nah, tapi perlu yang diingat bahwa gereja mengizinkan, bukan menganjurkan atau mendorong agar semua dikremasi. Tentu saja gereja masih dalam tetap mendorong untuk dimakamkan seperti biasa saja. Nah, tapi kremasi tidak dilarang oleh gereja. Gereja sendiri sekali lagi tidak melarang, tetapi tidak menganjurkan juga, tetapi mengizinkan begitu. Nah, jawaban Diakon yang tadi sekaligus menjawab pertanyaan kami yang selanjutnya. Perspektif iman Kristiani dan gereja terhadap kremasi berarti sebenarnya diizinkan saja ya, bukan dianjurkan. Seperti itu. Dan berarti kremasi itu sebenarnya sesuai tidak sih dengan iman dan kepercayaan Katolik? Ya, kalau berbicara tentang sesuai dengan iman Katolik atau tidak, kan
misalnya iman Katolik percaya akan kebangkitan badan. Nah, kalau misalnya dikremasi tentu iman Katolik, tentu badan akan menjadi abu tentu saja kan. Kan kalau misalnya dimakamkan, badan tidak menjadi abu dengan begitu. Mungkin dalam perjalanan waktu bertahun-tahun, berpuluh-puluh, ratus tahun bakalan menjadi abu. Dalam ajaran Katolik ada beberapa ajaran, misalnya ajaran dulu yang menganggap bahwa tubuh adalah penjara bagi jiwa. Makanya dengan membakar tubuh semakin cepat jiwa terbebas dari badan begitu. Tapi itu sama tidak sesuai dengan ajaran agama Katolik ya. Misalnya, jadi kalau misalnya berbicara tentang sesuai nggak dengan ajaran Katolik kremasi ini, Frater bilang sesuai. Nah, jika seperti yang tadi dia akan bilangnya, jika misalnya dia abunya masih diperlakukan dengan sopan, misalnya dengan meletakkan abunya di dalam guci. Nah, wadah kan bisa aja ada orang yang nggak bisa menghargai, bisa aja dia meletakkan wadahnya di kresek mungkin atau di kardus. Nah, gereja mengizinkan kalau di tempat yang sesuai, wadah yang sesuai, misalnya guci atau peti begitu. Nah, terus dibawa dengan keadaan yang layak, dibawa dengan kendaraan yang layak, misalnya di bagasi mobil tentunya tidak layak. Nah, dibawa misalnya di pangku, misalnya dipegang juga dengan hal yang wajar juga, yang layak juga, misalnya seperti misalnya ini guci yang berisikan abu jenazah yang sudah dikremasi ya, dibawa begini, itu kan sopan. Daripada dibawa seperti ini kan tidak sopan. Nah, gereja mendorong itu dibawa dengan sopan, diletakkan di tempat yang layak juga, terus dipasangkan nama kayak batu nisan begitu. Kayak di sini kita bisa melihat di depannya ada batu nisan, itu tidak lain untuk menghormati dari arwah yang sudah meninggal itu, tidak melupakan dalam tanda kutip. Gereja menyetujui sesuai ajarannya jika berbagai hal itu terpenuhi. Tapi kalau misalnya dikremasi dengan alasan ekonomis, tetapi yang bersangkutan misalnya ketika masih dia hidup dia mengatakan saya tidak mau dikremasi, atau dalam bahasa ekspresinya sehari-hari kita bicara begini, terus saya bilang saya sepertinya tidak cocok jika dikremasi kalau sudah meninggal. Nah, itu alangkah baiknya tidak dilakukan meskipun keluarga menginginkan. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya, sesuai atau tidak dengan ajaran gereja, tentu saja sesuai asalkan beberapa hal tersebut diperhatikan begitu. Berarti untuk syarat-syarat dan prosedurnya sebenarnya lebih ke kesopanan terhadap abu jenazah tadi ya, dan lebih menghormati keinginan dan preferensi pribadi yang bersangkutan. Nah, berarti sebenarnya syarat-syarat tadi itu harus dipenuhi ya untuk melakukan kremasi itu sendiri. Nah, untuk itu saya ingin bertanya nih, mengapa sih Ordo Karmel itu mendirikan kolumbarium sebagai tempat penitipan abu jenazah? Apa boleh sebenarnya abu jenazah itu ditempatkan di rumah saja, atau harus ditempatkan di kolumbarium? Itu bagaimana? Oke. Gereja sendiri sangat menganjurkan supaya abu dari abu kremasi atau abu saudara kita yang sudah dikremasi itu jangan ditaruh di rumah, karena tidak sesuai juga ya, tidak baik juga. Misalnya abu jenazah dari misalnya ayah sudah meninggal, nah biar anak-anak yang lain itu mengingat ayahnya, dibagi-bagikanlah abu itu kepada anak-anak, itu tidak baik juga. Nah, gereja sangat menganjurkan supaya abu dari jenazah yang sudah dikremasi itu ditaruh di kolumbarium, supaya dihormati juga ya, bisa didoakan juga. Nah, kalau bicara tentang kenapa Ordo Karmel mendirikan kolumbarium, nah melihat kondisi zaman sekarang juga ya, mengingat kondisi tempat juga semakin sempit ya, jadi kami juga menyediakan kolumbarium. Barangkali ada kayak kami sendiri makam romo-romo atau bruder Karmel kan sudah terlalu penuh di sukun ya, jadi kami itu memindahkan abu dari mengkremasi romo atau bruder yang sudah lama, sudah puluhan tahun ya, 70-60 tahun sudah meninggal, kami pindahin di sini supaya di sana juga alasan ekonomis juga ya, supaya di sana juga bisa
ada tempat yang kosong juga, mana tahu untuk beberapa, siapa tahu nanti ada yang meninggal kan bisa ditempatkan di situ juga. Nah, selain itu Ordo Karmel juga mendukung budaya lain, kan budaya Tionghoa juga ada yang Katolik ya. Nah, mereka juga kan dalam ajarannya, mungkin saya juga kurang mendalami ajaran Tionghoa juga ya. Biasanya kan mereka dikremasi begitu. Nah, jadi Ordo Karmel menyediakan kolumbarium ini sebagai sarana tempat untuk saudara-saudara Tionghoa atau agama yang lainnya untuk meletakkan abu dari jenazah saudara atau saudarinya di tempat ini. Nah, sebenarnya nggak harus di kolumbarium ya, nggak harus di kolumbarium, bisa saja misalnya di laut. Nah, di laut dengan catatan abu jenazahnya itu disimpan di dalam guci ya, dalam guci yang mungkin tidak bisa kemasukan air, terus baru ditenggelamkan di dalam laut. Nah, bisa saja dimasukkan ke dalam tanah seperti dikubur biasanya. Nah, itu sama seperti yang pertama tadi di laut, dimasukkan ke guci atau ke peti, terus dimasukkan ke dalam tanah. Jadi nggak harus di kotak kolumbarium seperti yang ada di sini, nggak harus. Kalau misalnya mau tetap pada budayanya, misalnya budaya saudara kita Tionghoa yang meletakkan di laut, ya mungkin caranya ya masukkan ke dalam guci, tenggelamkan di dalam laut begitu. Jadi sekali lagi tidak harus di kolumbarium ini. Tidak harus ya. Nah, berarti sebenarnya kolumbarium ini merupakan suatu bentuk tanggapan atas ada kultur kita ya. Kan kita Gereja Katolik kan nggak menutup diri terhadap satu budaya, misalnya budaya Jawa atau budaya Batak atau budaya Kalimantan, tetapi budaya semua Tionghoa dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk menanggapi, untuk membuka tangan juga gitu ya. Berarti sebagai bukti bahwa Gereja Katolik itu bersikap positif ya terhadap kultur-kultur yang ada seperti itu. Baik, pertanyaan kita sendiri sudah habis, Romo. Maaf, Diakon. Kira-kira ada tidak ya pesan terhadap teman-teman ataupun orang-orang yang menonton terkait materi pada hari ini dari Pak Diakon sendiri? Ya, kalau dari saya sendiri tentu mungkin kremasi ini merupakan suatu hal yang asing ya bagi kita ya. Mungkin belum banyak yang tahu juga karena kita biasanya di Katolik itu kalau ketika sanak saudari kita meninggal itu pasti dimakamkan ya. Saya cuma menekankan bahwa kolumbarium ini atau dikremasi ini merupakan bukan suatu hal yang dilarang oleh gereja. Nah, gereja mengizinkan tetapi bukan mendorong atau menganjurkan supaya ketika sanak saudara Anda meninggal harus dikremasi supaya dimasukkan ke kolumbarium. Tidak harus. Gereja tetap berpegang pada dikuburkan saja seperti biasanya saja begitu. Terima kasih Ya, Diakon atas wawasan yang telah dibagikan kepada kami semua. Semoga dari wawancara ini bisa bermanfaat.